Ma makna? Ma makna? Kana Fir'aunu Musa malikan zaliman walam yakun minal fara'inati Fir'aunun asyaddu ghilzatan wala aksa qalban kana yu'adzibu bani Israel faja'ala minhum man ya'mal fi qasrih wa minhum man yabni lahu wa minhum man yazra'u fi mazari'ih. Apa artinya? Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Kana Fir'aunu Musa Fir'aun di zaman Musa maksudnya. Itu Fir'aun raja yang zalim di zaman Nabi Musa hidup. Mana Fir'aun itu adalah yakni ciri raja yang zalim di Mesir namanya Fir'aun. Ini Fir'aun di zaman Nabi Musa. Kana Fir'aunu Musa malikan zaliman. Fir'aun ya di zaman Musa adalah seorang raja yang zalim. Walam yakun minal fara'inati Fir'aunun asyaddu ghilzatan wala aksa qalban. Dan tidak ada satu Fir'aun pun dan di antara Fir'aun yang lebih kasar dan lebih keras hatinya dari Fir'aun yang ada di zaman Musa. Tidak ada satupun Fir'aun di antara Fir'aun yang ada di alam semesta ini yang lebih keras, yang lebih kasar, ya, dan lebih keras hatinya dari Fir'aun di zaman Musa. Kana yu'adzibu bani Israel. Ya, dia artinya Fir'aun di zaman Nabi Musa ia menyiksa Bani Israel, mengadab dan menjadikan di antara mereka ada yang bekerja di istananya, di antara mereka ada yang membangun bangunan untuknya, di antara mereka ada yang bekerja di ladang-ladang. Disiksa Bani Israel itu oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa, sangat kejam, ya, sangat keras hatinya, menolak kebenaran yang Musa dakwahkan kepada Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Terus, Maxi. Al-munajjimuna Nah, apa artinya? Dan sungguh para dukun berbicara padanya, sungguhnya anak dari Bani Israel Taib wa qad qala lahu al-munajjimuna. Ya, berkata para ahli nujum, para dukun, berkata kepada Fir'aun, inna tiflan min bani Israel sawfa yulad. Sesungguhnya ada seorang anak kecil, bayi, ya, dari kalangan Bani Israel yang akan dilahirkan. Fi hadil ayyam, di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di hari-hari ini. Wayak dialik, dia akan membunuh engkau, menghancurkan kerajaanmu. Wa yukhrijuka min ardika, dan dia akan mengusir engkau dari negerimu. Wa yubaddilu dinak, dan akan mengganti agamamu, karena ini anak Musa akan mendakwakanmu, mengajak engkau kepada agama tauhid,
Ini dia nanti ya, betul akan lahir Nabi Musa yang akan mendakwahkan dia. Dan ini diabadikan sampai sekarang, mayatnya masih ada di Mesir. Mayat Fir'aun Musa. Allah abadikan, tidak hancur meskipun sudah berabad-abad. Jasad Fir'aun sampai sekarang masih ada. Mafhum? Ini untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Terus ayat apa artinya? Takut. Firaun takut terhadap Bani Israel. Ia memerintahkan itu pengawalnya untuk menyembelih setiap anak laki-laki dan meninggalkan setiap anak perempuan. Pada saat itu, waktu lahir Musa alaihissalam, dia adalah seorang anak yang baik. Yang baik. Ibunya takut. Taib. Ya. Selanjutnya ya, setelah dikhabarkan kepada Firaun oleh para dukun bahwa akan lahir seorang bayi yang akan menghancurkan dia dan mengusir dia dan seterusnya ya. Maka selanjutnya khafa Fir'aun min Bani Israel, maka takutlah ya, khawatir Fir'aun kepada Bani Israel karena dia dikabarkan anak dari Bani Israel yang akan lahir, yang akan menghancurkan, membunuh dia, membinasakan dia dan mengganti agamanya di hari-hari ini. Maka Fir'aun takut, khawatir terhadap Bani Israel. Wa amara junudahu ayyadbahu kulla dzakarin yulad, dan Fir'aun pun memerintahkan kepada para tentaranya untuk membunuh, menyembelih setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Karena dikabarkan kan bayi laki-laki, tifl. Ya, maka dia perintahkan kepada tentaranya untuk menyembelih setiap wanita yang melahirkan anaknya bunuh kalau laki-laki. Wa ayyatruku kulla unsa, dan membiarkan anak perempuan. Kalau perempuan dibiarkan, jangan dibunuh. Wa fi dzalikal waqti wulida Musa alaihi salam. Maka pada waktu itu juga lahirlah Musa alaihi salam. Dan sampai berita tersebut kepada ibunya bahwa setiap bayi yang lahir, kerajaan mengumumkan, beritakan kepada orang-orang kampung di Mesir sana, di kekuasaan Firaun, pokoknya kalau ada yang lahir laki bunuh. Maka sampai ke telinga Ummu Musa, ibunya Musa. Wadih. Wa fi dzalikal waqti wulida Musa alaihissalam wa kana tiflan hasana surah, dan ia adalah seorang anak yang cantik, yang bagus. Ya, anak-anaknya ganteng, kecil, anak kecil. Bagus bentuknya. Fa khafat ummuhu ayyaqtulahu Fir'aun, maka ibunya pun takut, khawatir ya bahwa Firaun akan membunuhnya. Fa'auhallahu ilaiha, maka Allah mengilhamkan kepada ibunya antasna sunduqan,
untuk membuat kotak dari kayu. Antasna sundukan minal khasyab wa tad'a tifla fihi. Lalu ibunya tersebut menaruh anaknya itu di dalam kotak itu. Tsumma tad'ahu fi anah, kemudian dialirkan di sungai. Nah, itulah kisah selanjutnya dari kejadian setelah Musa dikabarkan akan lahir seorang anak dari Bani Israel. Terus Asma. Auha. Syati'in nahri. Nah, apa artinya? Ibu Musa menaruh anaknya di dalam kotak. Ya. Dan menaruh kotak di sungai seperti yang diwahyukan Allah kepadanya. Dia berkata kepada saudaranya, lihatlah kepadanya dari jauh, tanpa ada yang melihatnya sebelumnya. Maka saudaranya sampai di atas tepi sungai, dan dia melihat ke kotak itu untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Baik. Ya, selanjutnya ya ini kalau auha yuhi mewahyukan. Kalau untuk para nabi artinya mewahyukan, kalau selain nabi artinya mengilhamkan, bukan mewahyukan. Karena ibu Musa bukan nabi dan rasul, maka bukan wahyu namanya, tapi ilham. Ya, mirip dengan wahyu. Wada'at ummu Musa tiflaha fi sunduk. Maka lalu ibu Musa pun meletakkan anaknya, bayinya itu di kotak yang tadi sudah dibuat dari kayu. Wa wada'at as-sunduk fin nahri kama auhallahu ilaiha. Dan ia pun, ibunya Musa itu yakni meletakkan kotak itu di sungai sebagaimana yang Allah ilhamkan kepadanya, wahyukan atau ilhamkan kepadanya. Wa qalat li ukhtih, lalu ibunya berkata kepada saudara perempuannya. Ya, Musa punya saudara perempuan, kakak perempuan. Lalu ibunya berkata kepada kakaknya, mbaknya, ya, unduri, perhatikanlah, ya, lihatlah kotak tersebut dari kejauhan. Ya, duna ayyaraki ahad. Ya, tanpa dilihat, dan maksudnya jangan sampai dilihat orang lain. Dari kejauhan yang orang lain enggak lihat. Tidak ada seorang pun yang melihat engkau. Famasyat ukhtuhu, maka saudara perempuan itu berjalan di tepi sungai. Berjalan tepi sungai, wahiyya tandur ila sunduk, dan ya dalam keadaan dia memperhatikan, lihat kepada jalannya kotak tersebut. Lita'rifa madza sayahdus lahu, agar dia tahu apa yang terjadi pada diri Musa. Suruh perhatikan, lihat kemana dia mengalirnya, perhatikan. Ya, apa yang terjadi pada adikmu itu yang sudah dialirkan di sungai. Wadih? Mafhum? Terus, Mazaya. Nah, Kotak itu berjalan di sungai sampai dekat dari istana Firaun. Ya. Ketika para dayang istana mereka sedang mencuci di sungai, mereka menemukan kotak itu dan mengambilnya dan membawanya ke istri Firaun. Baik. Ya, maka kisah selanjutnya saras sunduku fin nahri. Lalu berjalanlah, mengalir sunduk itu sesuai dengan aliran air itu di sungai. Hatta qaruba min qasri Firaun, sampai mendekat istana Firaun. Ya, sampai mendekati istana Firaun.
Wa kanat jawaril qasri yaktasilna. Dan ketika itu yakni para putri yang ada di istana Firaun sedang mandi. Yaktasilna itu mandi, bukan mencuci. Sedang mandi di sungai. Fawajadna sunduk, lalu mereka mendapati kotak tersebut. Fa'akhadnahu, lalu mereka pun mengambil kotak tersebut. Wa adkhalnahu ila imra'ati Firaun. Dan mereka pun mengambil, memasukkan, yakni membawanya ke istri Firaun. Mafhum? Terus rajwa. Ya. Dia membuka kotak, maka menemukan dalamnya bayi yang bagus. Ketika istri Firaun melihatnya, dia menyukainya. Hah? Taib. Nah, Masih lanjut itu Ustaz. Masih lanjut. Sampai belakang itu. Emang ya teman-teman. taib. Kisah selanjutnya futiha as-sunduk, lalu kotak itu pun dibuka. Ya, kotak itu pun dibuka. Fawujida fihi tiflun jamilun, maka didapati di dalamnya ada seorang bayi mungil yang cantik, yang menyenangkan kalau dilihat. Falamma nadharat ilaihi imra'atu Fir'aun ahabbathu, maka ketika istri Fir'aun melihat bayi tersebut, maka istrinya Fir'aun tersebut menyukainya. Terus Masih lanjut tahu. Apa artinya? Taib. Ghadiba Fir'aun, lalu Fir'aun murka. Ya, karena dia perintahnya apa? Setiap ada bayi laki bunuh. Kok ini ada yang lolos? Marah Fir'aun. Ghadiba Fir'aun wa qala lirijalih, maka ia berkata kepada pasukannya, ya, uqtulu, bunuh dia. Walakin imra'atahu qalat lahu, akan tapi istrinya berkata kepadanya, ya, biasa istri suka merayu suaminya. Karena suami itu kalah dengan istri. Sehebat apapun suami, kalah sama istrinya. Apa kata istrinya? Utruku, biarkan dia. Kan dia demen. Dia nggak punya anak karena ada apa namanya, kisah seperti itu. Dikatakan bahwa Firaun tidak punya anak. Ya, utruku, biarkan dia, kata istrinya. Liyakuna qurrata ainin li, agar dia menjadi penyejuk mataku. Ya, li walaka, agar ia menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Asa ayan fa'ana, ya semoga saja dia bisa bermanfaat bagi kita. Au natakhidahu walada, atau dia kita angkat jadi anak. Faqala Fir'aun huwa laki, maka Fir'aun karena dia udah marah, udah dia buat kamu aja. Aku nggak mau, udah buat kamu. Ya, jelas. Baik, karena waktu sudah sedikit lagi, langsung anak terjemahkan aja biar selesai. Farsalat ila man haulaha minal murdi'at, fakana kullama akhadathu imra'atun liturdi'ahu lam yaqbal ay yardu'a minha. Lalu istrinya mengutus kepada orang yang ada di sekitarnya, ya, di antara para wanita yang menyusui. Jadi dikumpulkan, ya, karena kan ini bayi nih butuh
ibu inang, ibu susu, maka dikumpulkan. Ya, mengirim, maka istri Firaun mengirim kepada orang yang ada di sekitarnya untuk mengumpulkan para ibu-ibu yang menyusui. Fakana kullama khadathu imra'atun liturdi'ahu lam yakbal. Maka setiap kali ada seorang wanita, kan dari kumpulan ini, setiap kali ada seorang wanita mengambil dia untuk disusui, untuk dia menyusui Musa, maka Musa menolak untuk menyusui dari perempuan tersebut. Fa arsalat ila suq alladhi yastami'u fihi an-nas la'allaha tajid lahu murdi'a. Lalu dia mengirim utusan ke pasar yang di situ berkumpul manusia. Ya, barangkali dia akan dapati ada wanita yang pas untuk Musa menyusu. Jelas? Karena dia sudah dikumpulkan para wanita, ibu inang, ibu susu, maka setiap kali ada perempuan yang datang menyusui ditolak. Musa nggak mau menyusui dengan perempuan tersebut. Kemudian ya istrinya Firaun pun mengirim utusan ke pasar, karena di situ kan banyak manusia. Barangkali dia akan dapat seorang penyusu yang pas untuk Musa. Alimat ukhtuhu bima hadatsa. Maka saudara perempuannya Musa mengetahui apa yang telah terjadi. Fazahabat ila suq wa qalat hal adullukum ala imra'atin thayyibatin turdi'uhu wa turabbihi lakum. Maka dia pergi ke pasar, saudara perempuannya Musa pergi ke pasar dan berkata kepada utusan istrinya Firaun, hal adullukum, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada seorang wanita yang baik yang akan menyusui Musa dan mengasuhnya untuk kalian. Fatalabu ilaiha antuhdiraha. Maka mereka, para utusan pun meminta wanita tersebut saudara Musa untuk menghadirkan ibu yang dijanjikan itu. Kan dia bilang gitu, maukah aku kabarkan kepada seorang wanita, ternyata ibunya Musa. Aku kabarkan kepada kalian ada seorang wanita yang cocok buat Musa. Ya, maka mereka pun minta, ya silakan hadirkan perempuan tersebut ke istana. Fadhahabat ukhtuhu thumma 'adat bi ummih. Maka pergilah saudara perempuannya, kakaknya Musa itu yang tadi dikirim untuk memperhatikan jalannya kotak itu. Maka dia pergi menemui ibunya, kemudian kembali ke istana dengan membawa ibunya. Faradiya minha wa farihat bihi farahan syadida. Lalu Musa pun menyusu dari wanita tersebut yang memang ibunya, dan wanita tersebut istri perempuan bergembira dengan kegembiraan yang amat sangat, karena dia mendapati anak angkatnya ada wanita yang cocok untuk dia disusui, gitu ya. Ini kisah pertama, nanti ada kelanjutannya pada episode yang kedua, Musa wa Firaun yang kedua. Nah, cukup, waktu sudah habis.